di mana udah ada Fanny dan juga Kaja yang akan diamankan bersama Gru dan juga Valentina. Tidak mau terpick over di arah backline-nya kembali. Permainan yang sudah mulai berubah shiftingnya sekarang, aku mempunyai pemikiran jungle itu bukan core utama. Yes. God laner itu core utama. Ya. Ghost laner. God laner ya menurut aku, kenapa? That's why Yes. aku kemarin itu berpikiran nggak terlalu suka bermain jungler, karena kalau misal jungler itu menggendong, mereka akan bisa dibalikan kembali keadaannya. Sulit, maksudnya sulit Ya. untuk ngegendong the whole team tuh sulit gitu loh. Oke. Aku ngomong fase rank ya, bukan fase turnamen ya. Ya. Beda ya. Beda. Sebenarnya beda tipis nggak sih? Untuk carry utamanya memang di gold sekarang. Iya. Dan second carry-nya pun bukan di jungle. Mid lane. Nah, karena itu dua itu menurut aku yang menjadi force. That's why kenapa beberapa belakangan ini kalau kalian sudah lihat mengamankan hero-hero pick over, karena mid lane dan gold lane itu mereka mostly punya escape skill yang minim. Benar. Mereka harus pakai spell. Yes. Mereka harus bisa positioning. That's why kita tahu The Legend of Tuturu dulu itu punya positioning yang gila banget di arah posisi marksman, atau dulu belum ada god lane ya, Ya. safe lane lah. Ya masih sama sih sebenarnya. Iya masih sama ya, tapi ke arah safe lane lah, ke arah marksman lane-nya. Ya sih, apalagi kita tahu sendiri mid laner dan juga gold laner kan punya HP yang sangat terbatas ya, bisa dibilang, khususnya untuk gold laner beberapa hero-nya kita tahu sendiri seperti Cloud, Beatrix juga nggak terlalu tebel, tapi balik lagi ke arah positioning-nya seperti apa dan decision making-nya, penentuan keputusan ketika mereka emang ada di situasi yang krusial. Dan untuk saat ini ada Joy dan juga One yang sama-sama tereliminasi kali ini. Joy masih menjadi primadona nampaknya. Kalau menurut aku pribadi, Joy ini sebenarnya tricky. Kenapa Yes. aku bilang tricky? Di tangan yang tepat dia bisa ngacak-ngacak backline, tapi kalau misalnya di counter yang tepat, dia nggak bisa main sama sekali. Bener, dia itu nggak bisa main sama sekali kalau di counter macam-macam Beatrix, Iya. di counter macam-macam hero yang bisa melakukan serangan range yang DPS-nya tinggi. Wah itu Joy nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi high risk high return juga sebenarnya. Hari return banget itu menurut aku. Timing masuknya memang harus tepat banget, dan pemilihan spellnya itu yang paling bikin dilema sih ketika pakai Joy. Mau pakai Vengeance, Execute, atau mau pakai Escape, itu yang bikin dilema untuk setiap user Joy. Dan ya, tapi memang power spike di early-nya masih terlalu tinggi menurut gue juga. Jadi Apalagi masih di masuk EXP debate ya. nggak masalah. Apalagi Iya. di EXP ya. Kayak auto menang gitu sih. Ya di EXP tuh kayak dia pakai Vengeance, menurut aku kayak wah nih Terlalu hero kuat terlalu ya. OP banget. Masalahnya hero-hero EXP Ya. Fighter rata-rata kan mereka punya mobilitas yang tidak sekuat marksman kan. Betul. Rata-rata melee kan. Rata-rata kayak Fredrin ngejar Joy itu sulit. Kan macam-macam gitu, tapi di counter pakai aja bisa. Aja karena dia kan punya efek surprise di engagement-nya, itu bisa narik. Tapi kali ini kita melihat adanya Eve di sisi The Valley dan juga Chow ya, yang masih menjadi satu hero yang sering diamankan, ditambah lagi dengan adanya Fredrin untuk Papadok harusnya. Waduh, sebenarnya masih flex dari keduanya ya. Ya. Masih potensinya tuh masih bisa, Chow bisa di Romer, bisa di XP, atau Fredrin juga bisa di jungle, bisa di XP. Tapi Kari yang mulai lepas, dan ya Kari langsung tidak pakai lama. Ini menjadi perbincangan juga, kenapa Kari muncul? Jawaban Ya, dari Fredrin. betul, satu adalah jawaban dari hero-hero keras yang dimana sekarang metanya Ya. memang bergerak ke hero-hero tanky, apalagi untuk jungle-nya. Betul. Bahkan tank-tank yang sekarang juga yang kita tahu kan ada tank-tank open, Grok, bukan tank-tank inisiator. Mungkin kalau Atlas yang akan beda cerita, tapi masih ada Purify juga, jadi gak terlalu masalah. Ini adalah kenapa Kari sekarang mulai sering muncul. Dan Lolita, klasik gameplay ya dari The Valley. Dengan adanya Lolita yang bisa memimpin rotasi, mempercepat clear di mid lane-nya, ini bisa banget nantinya jadi ngacak-ngacak ke arah exploit ataupun ke arah bot lane di awal. Dan Jotun ya, Jotun nih dari S11, dia jago banget pakai assassin, serius. Entah itu Gashian, Hayabusa, Link, ini 3 power hero-nya dia. Bahkan Fanny pun salah satu hero-nya dari Jotun. Dan dengan Hayabusanya, harusnya sih di awal bisa menjadi masalah lah untuk Eve ataupun Karinya nanti. Apalagi Hayabusa sekarang, Ya. itu coach shadow-nya lama. Itu enak banget, bahkan aku yang bukan player Hayabusa aja itu bisa mainin Hayabusa sekarang. Karena Karena efek coach shadow-nya perubahannya. ya, karena kalau misalnya ya player-player jungler assassin apalagi itu, Ya. dia mainin Hayabusa dengan coach shadow yang kemarin masih di nerf aja, itu bisa bermain sangat lincah apalagi Bahaya. sekarang. Cuma balik lagi dengan adanya dominasi dari tim musuh, itu membuat Hayabusa akan sulit berada di arah lane game. Sekarang depending on early-nya, Ya. mampu nggak SQ11 ini membawa hero Hayabusa ini nanti di arah mid game. Karena kalau di arah late game mungkin dia juga nggak bisa terlalu power dengan adanya Kari. Kari dia bisa flex pick, bisa flex dari itemnya loh. Dia bisa Thunderbell, Bisa. bisa WON.
Tower Force kalau mau main cooldown juga ada lumayan. Jadi banyak banget memang. Iya. Tapi entah kenapa ya Hayabusa ini firasat gue doang atau enggak gue nggak tahu. Kayak ketika Shadow Kill, sekarang targetnya tuh kayak lebih enak. Iya. Nggak pindah-pindah ngasal gitu loh. Kecuali flicker ya. Ya kalau udah beda cerita kalau flicker. Nah sekarang jadi kayak yang penting udah kena dari shurikennya, ada stucknya, kena Shadow Kill gak pindah-pindah tuh. Kalau yang dulu kan kayak ada mini Bagi dikit rata. pindah, ini dikit pindah. Iya. Cuman ya dengan Hayabusa sebenarnya tadi yang Oji bilang udah iya bener. Gimmick gamenya gimana? Tanda tanya besar untuk mid gamenya Hayabusa. Sebenarnya memang mungkin target utamanya bukan Kari lagi, tapi ke Iya. arah Yip. Betul. Yip yang jadi priority targetnya mereka, dan ya mereka berharap dengan gold lane atau mid lane-nya nanti yang bisa nge-counter dari Kari. Menurutku Partial will be good sih. Partial Range lebih good. range-nya besar banget. Terus kali ini kan emang untuk menghadapi seorang Kari kita butuh yang namanya burst damage kan. Ya, tapi di antara Parsha ada satu hero yang mungkin gak tahu kenapa nih ada di otak aku dan cukup Apa enak tuh? untuk melawan seorang Lolita. Valir. Valir ya. Valir. Kalau Valir masalah dia nanti satu di clear lane paling. Ya, mungkin di clear lane-nya agak mereka membutuhkan Fredrin atau Hayabusa ya, dan high ground-nya tidak terlalu maksimum seperti ke arah Parsha. Tapi untuk nge-counter setup yang dimiliki oleh tim The Valley Oh iya. dengan fase yang ditutup, ini Valir tuh oke banget menurut aku. As long positioning-nya, karena dia mid lane yang butuh positioning, dan kalau dia bisa ngamanin pasifnya tetap aktif, itu bakal bahaya banget untuk The Valley. Karena kemungkinan besar Mobazir, setahu aku ya, Yep. dia tidak terlalu bermain dengan hero-hero yang memiliki dash tinggi. Kayak Link, setahu aku dia nggak main itu. Dia Yusun sendiri mungkin bisa jadi Karinya malah di dia nanti. Iya, Karinya dia bisa main Kari jungler, mungkin dia Yusin Sin, Granger ya. jungler. Kalau Oh, menurut aku Granger. ya, eh, Granger susah sih. best Hayanya. ya best terakhir yang kita lihat ya Lim ya, Iya. Ya. dia nggak bermain assassin seperti itu, tapi nggak tahu apakah dia akan keluarkan sekarang. Oh ya, nggak ada yang tahu sih sebenarnya ya. Bisa menjadi salah satu flex pick juga nantinya, karena mereka juga akan mengembangkan last picknya sebentar lagi dengan dua pilihan terakhir mereka dengan Betis juga yang udah diamankan oleh S11 Gaming. Cuman bandnya bagus banget tau dari The Valley. Dia band Cloud sama Parsha. Iya, Ya Parsha backline. tadi sempat udah gue notice juga kan. Parsha cukup bahaya nih. Karena dia punya dua hero squishy. Ada Kari, ada Yves. Iya. Dan Cloud ini berbahaya banget. Sumpah ketika orang main Yves, dia akan pusing banget ketika musuhnya ada Cloud. Itu bahaya banget. Dan Eh? Akai Tamus. Yang dia nggak akan main hero-hero kayak ini apa, hero-hero Link gitu-gitu dia tuh. Iya. Setahu aku. Nah, Bukan kayak hero gini Link, Chay. enak banget pakai Valir. Xavier itu terlalu riskan. Dia mungkin mikirin high ground defense nih. High ground defense-nya betul, tapi riskan banget. Kalau menurut gua, gimana caranya early-nya lo pegang dulu. Ini ketika lo pakai Xavier, berarti lo punya dua hero late game. Hero late game yang dimana sisi kirinya musuh kalian itu early powernya kuat banget. Iya. Sekarang untuk memikirkan early to the mid aja mereka udah sulit, apalagi mikirin ke late game. Ini Hayabusanya bersama Xavier ini punya beban yang berat loh, Lim. Banget. Ini beban yang berat karena menurut aku pribadi ketika udah pick Hayabusa, Ya. oke, mid lane-nya lu jangan sampai nge-pick mid lane yang punya daya power di late game. Kalau menurut aku Harusnya bisa follow langsung sih. harus bisa follow up langsung. Sebenarnya tadi opsi yang gue lihat ada Kagura juga yang Kagura. bisa jadi follow up damage-nya Chow ketika dua Dragon. Kalau Xavier bisa jadi follow up, tapi pertanyaannya untuk clear di mid-nya bisa menang atau enggak? Itu dia. Takutnya ditinggal terus. Jadi dari The Volley itu fokus clear mid cepet bodo amat, jalan dan rotasi. Itu yang Mulai diinginkan. mau bazin, Alright, so akan kita mau langsung bazin masuk ke match yang kedua. Kali ini di hari yang kedua, The Volley yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sobat Mobile Legends Indonesia akan melawan S11. Oke, langsung aja kita saksikan duel dari dua tim yang berada di area Amerika kali ini. Dan lanjutin bahasan tadi tentang Xavier ya, mungkin ini bakal mengandalkan lebih ke efek immobilize-nya nanti, mengingat ada Akai di sini yang bakal menjadi junglernya, so Masuk TV, bisa ya. nge-hold lah ketika ada perebutan objektif, yang apalagi Jotun TV juga nya. ini diharapkan bisa melakukan stealing TV, ya. ke arah objektif seperti Alam Turtle multi, dan juga bebas, Lord. Tadi pemanasan ya, main Coach Shadow kalau ada yang lihat. Dia pemanasan main Coach Shadow karena memang kalau posisi di arah bottom lane ini kita lihat dari Fight Chicken harus lebih sabar bermain, tidak boleh terlalu terburu-buru. Retribution juga udah didapatkan oleh seorang Mobazin tadi di arah Pamopaf, dan Jotun harusnya memiliki keuntungan yang lebih dibandingkan dari seorang Mobazin. Dan betul, berhasil didapatkan. Permainan dari tim Volley ini bermain lebih santai banget. Salah satu permainan yang cukup unik ya ketika melihat dia based on North America ya, Lim ya. Benar dia lebih ke Internasional. mirroring, screening, dan ya itu dia tadi bilang. Indonesia.
Oke, udah ada beberapa inisiasi juga yang sebenarnya Main di Jakarta baru kok, saja Enforce. dilakukan Enforce oleh The tahu Valley sama untuk Piala memberikan satu Dunia. pengusiran aja terlebih dahulu. Mereka pengen coba untuk kasih pressure-nya di bagian bottom lane karena ini Papadok kalau misalnya early-nya dilepas, dia bisa ngasih damage yang cukup besar juga. Betul sekali. Permainan di early to the mid ini akan cukup dipegang The Valley seperti yang kita sudah bahas tadi sebelumnya. Dan sedangkan dari S11 gimana caranya dia akan menang di mid game nanti. Setidaknya Hayabusa akan punya power sekitar 1-2 item yang bisa melakukan pick over terhadap kayak macam kayak Eve yang belum punya Winter atau mungkin kayak Kari yang belum punya WON. Mungkin harus dimaksimalkan di posisi sebelah sana. Iya mungkin menit 5, menit sampai 7. Dan itu yang akan sangat dimaksimalkan oleh tim dari S11 dan Turtle Bayu BS Gold sudah didapatkan kali ini oleh tim dari Mobile Legends. Sisi mereka memegang satu buah Turtle tapi di Purple-nya Jotun lebih menukarnya dengan Purple. Oke Lim, ada pertanyaan, Turtle atau Purple sekarang? Kalau untuk sekarang kayaknya Turtle sih. Yang penting dia bisa unggulin dari rotasinya. Karena jungle-nya Akai, bro. Oke, jungle-nya Akai. Tapi kali ini Akainya juga akan mendapatkan satu buah Purple lagi. Kalau tidak diinvasi ini akan menjadi kerugian untuk S11. Dan tentunya Mobile Legends akan mendapatkan dengan satu bar retribution. Jadi bisa kita bilang Mobile Legends jangan sampai terperangkap di dalam sana. Heavy Sphere for defensive. Mau tidak mau dan totally rugi untuk S11. Iya sih, dia udah dapetin purple buff, dia dapetin turtle juga, bisa retreat juga. Kalau misalnya tadi Mobile-nya tumbang mungkin bakal beda cerita ya. Mungkin Betul. masih ada pertukaran yang bisa diamankan oleh S11. Tapi selama Mobile-nya masih selamat dan kali ini juga masih berlalu-lalang di area buff dan jungle yang dia miliki, itu jadi keuntungan besar buat The Valley. Oke, The Valley udah mulai powernya udah pada level 4. Kali ini bakal coba untuk melakukan poking damage saja. Dan bahkan dari East 11 di arah top lane mereka akan coba dilakukan ganking atau tidak. Karena ganking yang dilakukan ini masih punya banyak banget sword skill kecuali Heavy Sphere. Jujur agak sayang sih ngelihat gerakan dari S11 ya. Karena dengan Hayabusa yang sebenarnya dia bisa rotasi dari tadi ke arah Kari. Karinya sendirian mulu dari basic. Tapi sayangnya sekarang udah mulai ditemani nih sama Super Shark. Yang dimana akhirnya rotasinya dari S11 itu akan ketahan walaupun dia bawa cowok. Terlambat ya, bisa kita bilang agak sedikit terlambat. Tapi dari Jotun tidak memiliki purple buff ini akan cukup menyulitkan dirinya ketika dia harus Dapat banyak 50.000 pancing. Pancing nyoba ya kan? Dapat Dapat dari tim The Valley ini cukup tinggi Nggak pakai dan tangga, kalau Hayabusa berani masuk ke dalam sana itu cuma satu yang diharapkan bisa pulang. Syukur nggak kalau pulang nggak dapat taruhan nggak apa-apa deh. Tapi kalau udah nggak dapat nggak bisa pulang. Bambu banyak di Iya belakang, banget kayak untuk bambu seorang banyak. Hayabusa yang butuh farming. Ya ini benar-benar dari S11 tuh sebenarnya kondisinya sekarang mereka harus cari keuntungan dulu minimal jangan Aduh. sampai tertinggal terlalu jauh. Kalau bisa dapetin Kari dari tadi sebenarnya jadi hal yang bagus banget karena di sisi lain Jadi juga pertanyaan Papadok ini tuh, udah ikan ke tuh pressure gede dari banget. awal. Dia udah kehilangan battingan cukup banyak dan kali ini Mobesin ya yang berhasil ngedapetin purple Iya. buff-nya. Oke, tapi di arah Bisa bottom jadi lane bakal juga coba dipasang dari tempatnya. Papadok. Udah kena belakang, Fetch kena flicker. Aduh, mulai Berhasil 25 menyelamatkan tahun. diri dari Papadok dan Ayolah, ternyata dulu. masih mau dipaksa. Bulan berapa Belum ada lahir? didapatkan oleh tim The Valley. First play by Tambah Infinix nggak di keluar arah bottom dia? lane sangat mahal didapatkan oleh Fetchikan dan membuat tim dari S11 Gaming kali ini berada di posisi yang tidak baik. Pertama dia dapetin first blood, Yep. yang kedua mereka akan kehilangan turtle-nya, rotasi mereka terlambat dan mid game yang dilakukan oleh S11. Wah, ini Oh, Mampukah Notka ini. mereka membawa game ini ke arah late game? Mereka punya Hayabusa. yes. Karena itu salah satu Kamu tiang utama Mobile mereka. Legends Sama farming. dengan Tafir yang udah aku bilang sama Lim, mereka punya dua late game insurance yang mampu nggak mereka bawa di arah late game nanti. Karena bisa saja The Valley ini memenangkan game ini di menit 15. Ya, possible banget sih kalau kita ngeliat potensialnya dari tadi. Emang rotasi dari The Valley-nya nih cepet banget. Mereka tahu decision making-nya dan kali ini mereka bakal coba untuk ngedapetin ke arah turtle-nya. Meanwhile, S11 harusnya nggak bakal bisa kontes sama sekali. Mereka harus cari trade. Palingan cuma seorang Jotun aja yang bisa pakai buat shadow-nya dan turtle slain by Ubas Gold untuk The Valley. Turtle Slain by UBS Gold berhasil didapatkan oleh seorang The Valley tanpa ada kontes. Sebenarnya tadi kontes tipis tapi ada Lolita, ada Super Shark yang Iya. berhasil melakukan soaring out. Erwin bakal coba masuk dalam bus, ada Jotun fokus ke arah sama buah Kari, bakal coba dapatkan satu mesin kita terbagi dengan 3. Tidak ada damage sama dan ternyata Nabi ada flash-nya Wah, digocek. iya, iya. Tapi sayang sekali Jotun tetap di Berhasil take down. backup. Udah Sampai berhasil mana? digocek dengan pergerakan Quick Shadow. Hyper. Sayang 1000 sayang dan purple buff-nya Hyper tanpa dominasi backup. jungle penuh dari Kamu Mobile. bohong. Dia nggak peduli ada team fight di arah top lane. Yang dia pedulikan Dari objektif as a jungler kali ini Nevin. Iya, ini posisi yang pas banget juga dari seorang basic tadi yang langsung menunggu adanya seorang Makanya Jotun Mobile dan Legends. dengan satu Cuma eliminasi cuman. tersebut, gap Habis goldnya ini makin Resi. tinggi lagi, Lip. Ya sebenarnya
memang entah kenapa ya pergerakan dari S11 ini kayak ngerespon doang. Jadi mereka melihat nih, oh oke dari The Valley ke sini, dia ngikut ke sini. Dan ya tadi nggak berani banget untuk melakukan trade. Sebenarnya gue udah expect tinggi banget ketika dia tadi berani ngambil purple buff di turtle pertama sebagai trade-nya. Ternyata nggak berlangsung lama. Mereka nggak bisa lagi melakukan itu. Rotasinya mereka itu bener-bener defense on site. Kalau misalkan dia nggak ngedapetin map vision dari Erwin ataupun dari Papa Dog, itu bakal berat. Oke, tapi tim fight yang top lane flicker telah digunakan oleh seorang Beatrix, Dominant Blaze, bahkan dua source kill untuk satu buah turret worth it, dan mereka harus melakukan reset kembali dan S11 Gaming dengan early game yang sungguh sulit dan terbata-bata membuat The Valley bebas banget hingga memenangkan 4.000 gold level, dan ini adalah hope yang jauh untuk di menit yang ketujuh. Ini baru menit ketujuh ya, tanpa sadar ternyata cepet banget permainan yang digunakan oleh tim The Valley untuk dapetin objektif sebanyak mungkin, dan cukup khawatir juga dengan adanya Fight Chicken ya, seorang tenis yang dari tadi dikasih makan udah berbeda dua level dengan seorang Papa Dog, bakal jadi bahaya ketika masuk ke area tim fight. Kita tahu sendiri region dari seorang Fight Chicken ini bisa banget untuk ngabisin player-player yang ada di bagian frontliner dari S11. Menurut gua pribadi, mereka untuk melakukan kontes kali ini nggak usah, mending mainin split push, mending mainin farming terlebih dahulu, mending mereka cari duit gimana caranya Hayabusa akan punya power, dan tentunya Turtle Slain by UBS Gold lagi-lagi dapatkan The Valley. Itu udah pasti Valley terdapat 3 turtle perfect turtle yang didapatkan oleh tim The Valley. Farming coba dilakukan, bahkan dominasi jungle dari tim S11 Gaming ini membuat Hayabusanya miskin, mendadak dimiskinkan. Flicker dilakukan Papa Dog, what are you doing? Papa Dog itu tidak harus dilakukan karena dari segi gold mereka jauh. Mereka coba dapetin seorang Hun yang kita lihat mereka malah harus kehilangan di area bottom lane. Shadow kill terbuka dan masih ada global manipulation with defensive membuat Jordan gak bisa berhasil mendapatkan 1 buah point kill, dan bahkan di area bottom lane 1-2 poin solo 1 versus 2 Fight Chicken bakal coba di follow up dan menjadi point kill untuk tim S11 Gaming. 1 point kill utama, tapi mereka merelakan mid lane turret mereka. Wah, jujur banyak banget yang bisa di-trade ya sama The Valley, karena tadi ada satu pressure yang coba dibuka oleh S11 di area mid lane, berharap adanya pengalihan mungkin ya karena tim The Valley untuk kembali lagi ke area mid lane, tapi itu nggak berhasil karena di sisi lain di area top lane-nya mereka dapat inner turret. Di area bottom lane ada solo kill yang bisa dilakukan oleh seorang Fight Chicken, meskipun memang tumbang tapi turretnya langsung ke area mid outer turret, dan itu totally bener-bener keuntungan besar buat The Valley sejauh ini. Oke, Jotun dia harus ambil bawah pertama. Ketika dia udah clear bawah, dia harus rotasi ke arah top lane. Dia tidak boleh bermain di area mid. Kenapa? Kalaupun dia mau bermain di mid, ketika udah detik-detik ke arah lane pertama, karena itu akan cuma merugikan S11 karena akan ada simpan yang bisa didapatkan from Fight Chicken. Jotun tersingkat, dominant blast with flicker. Gak berhasil dapetin apapun, tapi 2 poin kill berhasil diamankan oleh The Valley. 6.000 gold dominasi penuh, dan bahkan lord pertama harusnya free for The Valley, Lim. Ini jujur susah sih untuk S11 ya. Perbedaan levelnya udah jauh banget. Mobase 13, Jotun 10. Efektivitas atau agresivitas dari Jotun ini udah bakal semakin kecil lagi. Dengan Hayabusa yang ketinggalan gold itu udah susah. Itu ketinggalan gold bukan cuma 1, ketinggalan XP juga, ketinggalan level. Bikin damage dari shadow kill atau dari semua source damage yang dimiliki Jotun itu kayak nggak terasa. Apalagi kali ini Lord yang terbuka langsung diambil secara free. Yes, Lord came by UBS Gold dan Lord Slain by UBS Gold sudah diamankan. Bakal ada team fight yang coba didapatkan oleh seorang Super Shark. Memasakkan nomor flash dan belakang sana Wells terkena dikeluarkan depannya. Erwin harus terperangkap. Following yang sudah didapatkan oleh seorang The Valley, mereka mau coba all in karena mereka sadar ketika menuju ke Lord muncul masih jauh. Mereka harus reset lagi, dan kemungkinan besar ketika Lord menuju ke arah top turret base dari tim S11. Menurut aku, dari kalkulasiku harusnya cooldown mereka udah harus siap lagi sih, udah bisa lagi untuk tim fight. Iya, saya ini udah mulai ready juga meski dari berbagai setup yang dilakukan, tapi S11 kayaknya harus fokus ke arah manajemen wave minionnya terlebih dahulu, karena dari 3 lane yang berbeda akan segera hadir para pemain The Valley yang akan mencoba untuk dapetin ke arah base turretnya, dan Chan ini bakal jadi satu harapan yang besar juga untuk bisa memberikan efek immobilize yang tepat ke arah para pemain dari The Valley. Oh, best pasifnya telah pecah, tapi Super Minion masih bergerak menuju ke arah 3 lane berbeda.
di arah mid lane ini akan coba dipecahkan oleh para pemain dari The Valley. Mereka melakukan zoning out. Xavier belum punya powernya, dan bahkan Vejikan too strong. 3 frontliner yang gak bisa tembus oleh S11 Gaming. Lihat, Biolog mencoba buka, pasti telah dipecahkan tapi Super Shark bahkan harus mundur ke arah belakang. Terlalu dive in. Di arah top lane mereka fokus ke arah turret dan pecah begitu saja. Gak bisa dilakukan lagi. Lihat Vejikan versus everybody, dan bahkan di bawah dengan seorang basic. Para pemain dari tim S11 Gaming mereka menyambut tim fight yang tidak perlu mereka lakukan. Ini bukan tim fight yang S11 mau, ini yang tim Valley mau untuk mencoba menumbangkan 1-2, and then mereka bisa melakukan one straight push, dan Jotun melakukan the best thing yang bisa dia lakukan di arah bottom lane. Ya, Spike Sentry memang berhasil dikeluarkan untuk langsung mengusir para pemain The Valley, tapi sejauh ini emang plannya tuh sesuai dengan apa yang diinginkan dari The Valley sendiri. Satu turret hilang di bagian bottom lane, tapi itu bukan jadi masalah besar karena memang dari seorang Jotun punya space yang cukup lebar di sana, dan masalah besar kali ini adalah untuk S11 gimana caranya mereka melakukan pick off. Setidaknya mereka harus ngebocorin satu frontlinernya, karena dari tadi ini susah banget buat nembus ke arah backline-nya. Ya, dan jangan lupa itu Lord pertama tadi. Lord pertama dapetin satu base turret. Itu udah untung banget jujur. Dan sekarang perbedaan item mulai terasa. Dimana Tamus dari Fight Chicken yang udah punya item defense, 3 item defense dari Blade Armor dan Oracle ini udah kuat banget. Ditambah dia punya Immortal yang bikin musuhnya tuh pasti malas duluan gebuknya ketika dia udah ngeliat ada Immortal. Sementara dari sisi S11 hanya Beatrix nih yang paling tajir, dan item dari Beatrix sendiri Blade of Despair ditambah Hunter Strike. Malefic Roar satu lagi nih. Ya, dibutuh Malefic Roar, butuh banget lebih tepatnya, karena memang frontliner ini udah bukan level doang yang lebih unggul, tapi itemnya juga, dan secara positioning Beatrix ini masih belum sanggup sih untuk ngasih damage yang diinginkan. Wow, karena memang mereka tuh butuh farming yang banyak. Mereka butuh farming dari Beatrix. Oke, Bayu Bedlord telah muncul. Lord kedua, Lord sudah enhance, dan ini akan menjadi sedikit pertanda buruk kalau dia dapatkan oleh The Valley lagi nih, Lin. Free sih ini. Free harusnya. Dan lihat di arah bottom lane, dia fokus ke arah 1 point kill. Fight Chicken, waktu yang terlalu banyak dapatkan. Oh my god, what a play. Oh, play dilakukan Fight Chicken versus everybody, dan Erwin akan menjadi korban keduanya. Fight Chicken too strong, dan bahkan Jotun mencoba dikejar. Erwin gak bisa pulang. Ini menjadi keuntungan yang sangat banyak, dan Erwin tertinggal. Ini bencana untuk S11 Gaming. What outplay from Fight Chicken membuat S11 mereka nggak bisa mundur, mereka nggak bisa defense dengan dead, gak dikasih pulang sama sekali. Miscalculation from S11 Gaming. Oke, Vejikan memang kali ini harus pecahkan Immortalnya, tapi lihat betapa banyak regen yang bisa dia amankan kali ini. Pressure begitu terasa ke arah 3 pemain dari S11 yang baru saja kembali. Vejikan memang tumbang, tapi hasil yang diberikan untuk teman-teman The Valley itu benar-benar besar banget. Dan Jotun seharusnya still survive sejauh ini. Oke, ada jebakan ternyata bakal jadi satu bahaya dengan Shadow Kill yang langsung dikeluarkan, dan Jotun masih menjadi ancaman, dan akhirnya tumbang di tangan seorang Nur. No Jotun, no flicker for Mile. Mereka harus defensif di arah top lane. Mereka tidak harus memikirkan lagi di arah bottom lane, tapi lihat 4 versus 5. 4 versus 4 ini bukan hal yang baik. Di arah depan, sini terlalu besar. No flash akan dibawa apa-apa. No flicker. Tapi akan disumbang dengan Insta. Kali itu ini bencana. The Valley fokus ke arah base-nya, dan The Valley will be take the game 1 for sure, Lip. Wah, ini bahaya sih. Dengan gameplaynya tadi, dia nggak ngasih pulang Hayabusa dari Jotun. Akhirnya tidak ada source damage yang bisa dikasih lagi.